Inilah kisah singkat seorang pencari kebenaran. Dalam panjangnya perjalanan melewati negeri demi negeri, guru demi guru, hingga akhirnya ia menemukan guru ruhani paling agung sepanjang masa, Sayyidina Rasulullah SAW. Awal pencarian di negeri Persia. Salman dilahirkan di kota Isfahan, Persia, dalam keluarga kaya dan terpandang. Ayahnya adalah seorang kepala desa dan pendeta penyembah api, Majusi. Sejak kecil, Salman tumbuh dalam tradisi agama Majusi yang memuja api sebagai simbol cahaya dan kehidupan. Namun, ada kegelisahan dalam dirinya. Setiap kali ia menatap api yang dijaga siang dan malam agar tak padam, hatinya bertanya, apakah benar Sang Pencipta hanya sebatas api ini? Jika api bisa padam, mungkinkah ia adalah Tuhan? Kegelisahan itu terus mengusiknya. Hingga suatu hari ketika berjalan menuju kebunnya, ia mendengar lantunan doa dari sebuah gereja Nasrani. Salman terhenti, terpikat oleh suara yang menenangkan hati. Ia masuk ke gereja itu dan berbicara dengan para rahib. Mereka menceritakan tentang agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Hatinya bergetar. Salman merasa menemukan jawaban awal. Namun ia juga sadar, ini belum akhir pencarian. Aku harus menemukan kebenaran yang hakiki. Pengembaraan dari satu guru ke guru lain, Salman memutuskan meninggalkan keluarganya dan hartanya demi mencari guru ruhani yang bisa menunjukkan jalan menuju Tuhan. Dari Isfahan, ia menempuh perjalanan jauh ke Syam untuk menemui seorang rahib terkenal. Rahib pertama mengajarinya banyak tentang ibadah, zuhud, dan penghambaan diri. Namun menjelang wafat, sang rahib berkata, "Wahai Salman, zaman ini hampir tiba seorang nabi terakhir. Ia akan membawa agama Ibrahim, agama yang lurus. Aku tidak tahu di mana beliau sekarang, tapi tanda-tandanya jelas beliau akan muncul di tanah Arab." Sebelum meninggal, rahib itu mengarahkan Salman kepada seorang rahib lain yang lebih alim. Salman pun berpindah ke Mosul, kemudian ke Nishibin, lalu ke Amuriyah. Dari satu guru ke guru berikutnya, ia belajar tentang keikhlasan, ketenangan hati, dan makna kehidupan. Namun setiap guru sebelum wafat selalu memberikan pesan yang sama. Nabi terakhir itu akan datang, dan hanya beliau yang akan membimbingmu menuju kebenaran sempurna. Hatinya semakin rindu. Salman merasa perjalanan ini bukan sekadar mencari ilmu, tapi mencari sang guru ruhani agung. Tertawan dan terhantar ke Madinah. Setelah gurunya di Amuriyah wafat, Salman mendengar kabar tentang tanah Hijaz, tempat kemunculan Nabi terakhir. Ia memutuskan pergi ke sana. Namun dalam perjalanan, Salman dikhianati oleh pedagang Arab dan dijual sebagai budak kepada seorang Yahudi di Madinah. Meski menjadi budak, Salman tidak menyerah. Ia bersabar, terus menunggu dengan hati penuh harap. Hari-harinya diisi dengan doa. Ya Rabb, jika Nabi terakhir itu benar-benar ada, pertemukanlah aku dengannya. Pertemuan dengan Rasulullah SAW. Suatu hari Salman mendengar kabar tentang seseorang dari Quraisy yang mengaku sebagai Nabi. Hatinya berdebar. Ia mengambil sedikit kurma dan mendatangi Rasulullah yang kala itu berada di Kuba. Salman memperhatikan beliau dengan saksama, mencari tanda-tanda kenabian yang pernah dijelaskan para gurunya. Ada 3 tanda yang ia ingat. Nabi terakhir tidak menerima sedekah. Nabi terakhir menerima hadiah. Nabi terakhir memiliki tanda kenabian di antara kedua pundaknya. Salman menguji beliau dengan kurma, berkata, "Ini sedekah untukmu dan sahabat-sahabatmu." Rasulullah menolaknya untuk diri beliau dan memberikannya kepada sahabat lain. Keesokan harinya, Salman datang membawa kurma lagi. Kali ini berkata, "Ini hadiah untukmu." Rasulullah menerimanya dan memakannya bersama para sahabat. Tanda ketiga, Salman mencoba mengintip punggung beliau, dan ketika Rasulullah menyadarinya, beliau tersenyum lalu membuka bajunya. Tampaklah tanda kenabian seperti cap kenabian di antara kedua pundaknya. Air mata Salman pun menetes deras. Ia segera bersujud di hadapan Rasulullah, memeluk beliau dan berkata, "Inilah yang kucari sepanjang hidupku. Engkaulah guru ruhani yang dijanjikan itu, wahai Rasulullah." Rasulullah membebaskan Salman dari perbudakan dengan bantuan para sahabat. Salman kemudian menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Ia dikenal sebagai orang yang sangat berilmu, zuhud, dan penuh hikmah. Ketika Perang Khandak terjadi, ide Salmanlah yang mengusulkan menggali parit pertahanan di sekitar Madinah.
sebuah strategi yang belum dikenal bangsa Arab kala itu. Rasulullah memuji ide tersebut dan menyebut Salman sebagai bagian dari keluarganya. Salman minna ahlul bait. Salman adalah bagian dari keluargaku. Hadits riwayat Imam Hakim dan Imam Tobroni. Dari seorang pencari kebenaran, budak, pengembara, hingga akhirnya menjadi salah satu sahabat mulia Rasulullah, perjalanan Salman adalah kisah tentang kerinduan ruhani dan petunjuk ilahi. Pelajaran spiritual dari Salman Al-Farisi. 1. Kerinduan adalah kunci karena hati yang gelisah mencari Tuhan akan selalu dituntun olehnya. 2. Jangan berhenti di satu guru sebab setiap guru yang ditemuinya adalah batu loncatan menuju sang guru agung. 3. Kesabaran membuka jalan meski tertawan dan diperbudak. Salman tidak menyerah mencari kebenaran. 4. Cinta pada kebenaran mengalahkan segala derita. Ia meninggalkan keluarga, harta dan tanah kelahiran demi sebuah